Ingin berangkat ke Hong Kong, Saudi, dan juga Malaysia, 49 TKW di Malang ini gagal berangkat dikarenakan pembuatan paspor tak dilayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang menolak 49 permohonan paspor selama triwulan ketiga 2020 ini. Penolakan ini terjadi karena ada indikasi penyalahgunaan permohonan sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal di luar negeri. Ingin menjadi TKI ke luar negeri tapi tidak sesuai prosedur, katanya mau berkunjung ke keluarga, tapi ketika ditanya detail mau kerja di luar negeri, kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, Ramdhani, dalam konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang pada hari Selasa 13 Oktober 2020. Nah guys, ini sering sekali terjadi ya, mental saat pasporan, emang sedih banget. Biasanya ini terjadi bagi teman-teman yang waktu keluar negeri dulu umurnya dituain, gak sesuai dengan data asli. Jadi sekarang kalau mau keluar negeri lagi, semua harus nurut data yang dulu, data yang dituain ataupun dimudain tersebut ya. Dan sekarang itu susah banget ngurus paspor buat yang double data seperti ini. Jadi ada yang lolos, ada juga yang mental. Untuk bisa pasporan, biasanya orang PT akan menyarankan buat paspor untuk liburan atau kunjungan ke keluarga yang ada di luar negeri. Nggak boleh bilang ke petugas kalau buat paspor untuk kerja ke luar negeri. Adakah di antara teman-teman yang datanya nggak sama, terus pernah ngalamin hal kayak gini? Saya yakin banyak. TKW sangat kuat guys, dulu banyak banget, masih di bawah umur itu udah berani kerja ke luar negeri. Salut banget, walaupun melanggar peraturan ya, tapi emang nggak ada pilihan lain demi masa depan dan membantu perekonomian keluarga. Masih kecil pun udah jadi tulang punggung keluarga. Menurut Bapak Ramdhani, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, seharusnya bagi WNI yang hendak menjadi TKI memiliki prosedurnya sendiri. Tapi yang kami temukan 49 ini tidak melalui prosedur yang seharusnya. Bapak Ramdhani mengungkapkan timnya memiliki keahlian untuk menyeleksi penerbitan paspor. Kita punya keahlian tersendiri dalam menyeleksi pelayanan paspor. Pada saat ada pertanyaan yang mengarah ke sana, mereka sendiri atau pemohon akhirnya mengakui jelasnya. Kebanyakan pemohon paspor semula mengaku hendak liburan ke negara yang dituju. Ada juga yang mengaku hendak mengunjungi keluarganya di negara tersebut. Namun akhirnya mereka mengaku membuat paspor untuk bekerja di negara lain. Mereka mengaku mau liburan, mereka mau wisata. Cuma kita melihat gestur juga, penampilan juga, melihat juga perjalanan dia sebelumnya. Hal-hal itu bisa kita determinasi. Kebanyakan negara yang dituju oleh pemohon paspor tersebut adalah Arab Saudi, Malaysia, dan juga Hong Kong. So, sahabat CPMI, untuk saat ini memang susah ya untuk bisa berangkat ke luar negeri lagi, apalagi proses baru, tentu belum bisa sepenuhnya, hanya sebagian saja. Hanya proses lama yang sudah ID, yang saat ini bisa berangkat. Jadi kalau ada pihak-pihak menawarkan dirimu untuk menjadi TKI dengan cara tidak benar, jangan turuti, langsung tolak saja. Ingat ya guys, kehidupan di luar negeri tidak seindah yang diceritakan oleh para sponsor, tidak seindah bayangan kita saat ini. Apalagi jika dilakukan dengan proses ilegal. Pastinya susah banget untuk mencari bantuan ataupun perlindungan ketika menghadapi masalah. Bersabarlah hingga kondisi dunia ini membaik dan berproseslah sesuai jalur yang ada agar keselamatan dan kesejahteraan Anda terjamin.
Well, berita selanjutnya guys, diusir majikannya, TKW Taiwan asal Malang ini sempat terkatung-katung di jalanan tanpa HP, tanpa uang, ataupun bekal apapun itu dan tengah malam kondisinya. Jadi guys, ceritanya seorang tenaga kerja wanita atau TKW Taiwan asal Malang ini diketahui diusir majikannya pada tengah malam, yaitu pada tanggal 14 Oktober hingga ia kebingungan. Sempat juga lapor 1955 namun tak ada penanganan cepat hingga membuatnya terkatung-katung di perjalanan hingga ia akhirnya meminta bantuan kepada Faisal Soh. Tak berselang lama ia pun dijemput dan menceritakan perihal kenapa ia diusir majikannya tanpa bekal apapun sedangkan kondisinya adalah pekerja resmi. Menurut mbaknya ini, ia nekat keluar dari rumah majikannya karena diancam akan dipukul jika tidak keluar karena kesalahan saat mencuci baju. Jadi masalahnya itu hanya gara-gara mencuci baju guys. Dan pada saat diusir itu, mbaknya ini nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa uang ataupun apapun itu nggak boleh dibawa. Saat ditanya kejadian sesungguhnya seperti apa, TKW kelahiran Malang yang pindah di Surabaya karena ikut suaminya ini mengatakan begini. Kejadiannya pulang sekolah, biasanya hari Selasa kan waktunya cuci baju. Saya kan jaga anak idiot, dulunya jobnya Akong ternyata jaga anak idiot, jawab mbaknya. Cuci baju kan aku masukin ke mesin cuci, terus majikan melarang aku pakai deterjen bubuk, katanya bakal putih semua ntar bajunya. Terus si mbaknya ini menggunakan deterjen yang cair itu ya. Terus sebenarnya sudah sesuai takaran, mbaknya itu juga tahu. Terus amannya itu yang dari dapur lihat sambil marah-marah. Amannya atau neneknya ini marah ke mbaknya karena mbaknya ini nyuci pakai deterjen cair karena nurutin kata mamanya si anak idiot tadi ya guys. Terus menurut Ama seharusnya mbaknya itu nyucinya pakai deterjen bubuk. Neneknya itu juga marah-marah ke mbaknya karena mbaknya nggak nurut padanya. Neneknya bilang dikit-dikit kata mamanya, dikit-dikit kata mamanya. Terus neneknya juga bilang kalau rumah itu tuh rumahnya dia gitu guys. Tapi mbaknya bilang yang gaji dia itu adalah mamanya anak yang dia jaga itu guys, bukan amanya. Jadi mbaknya ini ya nurut apa kata majikannya yang bayar dia, yaitu mamanya anak itu. Emang biasanya kebanyakan ama-ama yang ada di Taiwan itu sukanya ngirit ya guys, apapun itu, seperti deterjen. Mereka juga memilih deterjen bubuk yang harganya lebih murah daripada deterjen cair. Terus pertengkaran semakin memuncak hingga nenek atau ama yang mempunyai rumah tersebut mengusir mbaknya ini sambil mengangkat tangan. Jadi mau memukul gitu guys, mbaknya diusir keluar rumah dan tidak boleh bawa apapun dari rumah majikannya, bahkan uang pun tak membawanya. Saat ini ia berada di shelter Faisal Soh. Pesan dari Kak Faisal Soh, jika ada kejadian seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah lapor penerjemah terlebih dahulu agar nanti kamu tidak disalahkan. Yang kedua, lapor 1955 dan jangan lupa direkam untuk bukti. Terus yang ketiga guys, lapor KDI jika kamu mempunyai nomornya. Yang keempat, lapor polisi terdekat agar nanti kamu tidak bermasalah. Yang kelima, baru kalau keempat cara itu tidak bisa, kamu bisa kabur mencari bantuan ke lainnya. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.